Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika Nurifanda Putri dari kelas 11 IPS nomor absen 22. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang kasus ancaman di bidang ideologi. Materi yang akan saya bahas di video kali ini adalah: yang pertama, pengertian dari kasus ancaman di bidang ideologi; yang kedua, pengertian dari jenis-jenis kasus ancaman di bidang ideologi beserta dengan ciri-cirinya; yang ketiga, contoh dari jenis-jenis kasus ancaman di bidang ideologi; dan yang keempat, upaya atau strategi dalam mengatasi kasus ancaman di bidang ideologi. Untuk mengetahui lebih jelas materi tentang kasus ancaman di bidang ideologi, menurut kalian, apa sih ancaman itu? Jadi, pengertian ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Karena kasus ancaman yang kita bahas adalah di bidang ideologi, maka sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian ideologi secara umum. Jadi, ideologi itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu yang pertama idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar atau cita-cita, dan yang kedua yaitu logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar atau ide. Jadi, dapat disimpulkan definisi lebih luas dari ideologi, yaitu kumpulan dari ide atau gagasan yang dicita-citakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau pegangan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Setelah kita memahami tentang makna dari kata ancaman dan ideologi tersebut, tentu kalian sudah tahu apa itu ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Apa saja jenis-jenis kasus ancaman di bidang ideologi? Kasus ancaman di bidang ideologi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, ancaman ideologi komunis, dan yang kedua, ancaman ideologi liberal. Pengertian dari ancaman ideologi komunis adalah suatu paham atau ideologi di mana dihapuskannya atau tidak diakuinya hak milik perseorangan atau individu dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Ciri-ciri dari ancaman ideologi komunis ini yaitu yang pertama, kepemilikan barang menjadi milik bersama, kepentingan kelompok lebih diutamakan atau lebih penting, dan yang ketiga, komunisme mengajarkan teori pertentangan atau perjuangan kelas. Selanjutnya, untuk pengertian ancaman ideologi liberal adalah suatu paham atau ideologi yang menjunjung tinggi hak individu atau menekankan pada aspek kebebasan individu, di mana ciri-ciri ideologi liberal ini yang pertama, setiap individu pasti mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, kedua, sistem pemerintahan yang demokratis, dan yang ketiga, negara adalah alat untuk mencapai tujuan individu. Seperti apa contoh dari jenis-jenis kasus ancaman di bidang ideologi? Yang pertama, contoh kasus ancaman ideologi komunis adalah adanya peristiwa G30 SPKI, di mana peristiwa tersebut merupakan upaya penggulingan pemerintahan yang sah yang berkuasa di Indonesia. Pada saat itu ada 7 perwira tinggi militer Indonesia, yakni Lejen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen Panjaitan, Tendean, serta beberapa orang lain yang dibunuh. Kemudian yang kedua, contoh dari kasus ancaman ideologi liberal yang berdampak bagi kehidupan NKRI saat ini adalah munculnya era globalisasi. Pengaruh itu tampak pada berkembangnya penduduk yang mengikuti zaman dan lebih menekankan pada aspek kebebasan individu. Hal tersebut terlihat dari gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Paparan liberalisme tersebut tentu dapat membawa pengaruh negatif, di mana apabila tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana upaya atau strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi kasus ancaman di bidang ideologi?
Beberapa strategi untuk mengatasi kasus ancaman di bidang ideologi dilakukan dengan beberapa hal, yaitu antara lain yang pertama dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam segala aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memahami lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, menciptakan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha pemecah belahan dari luar. Yang keempat, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas. Yang kelima, ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan yang keenam, dengan menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.